Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reduksi kadar HCN atau sianida pada singkong disusun oleh Bima Satria Al-Hifari, absen 28. Ubi kayu atau Manihot esculenta crens merupakan salah satu tanaman tropis yang paling berguna dan secara luas dimanfaatkan sebagai sumber kalori yang murah. Namun ubi kayu mengandung asam sianida atau HCN yang bersifat toksik, sehingga masalah penurunan kadar HCN menjadi perhatian utama dalam pemanfaatan ubi kayu. Dalam sistem pencernaan, sianida dapat diubah menjadi asam sianida atau HCN bebas. Adapun kandungan asam sianida 50 mg per gram atau ppm bahan masih aman untuk dikonsumsi manusia, tetapi melebihi kadar itu dapat menyebabkan keracunan. Bahaya HCN pada kesehatan terutama pada sistem pernapasan, di mana oksigen dalam darah terikat oleh senyawa HCN dan terganggunya sistem pernapasan. Tergantung jumlah yang dikonsumsi, HCN dapat menyebabkan kematian jika pada dosis 0,5 sampai 3,5 mg HCN per kilogram berat badan. Ubi kayu juga mengandung karbohidrat cukup tinggi, lebih besar 80% dari bobot kering, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber karbohidrat alternatif pengganti beras. Ubi kayu pahit masih jarang dikonsumsi sebagai bahan pangan karena mengandung sianida yang cukup tinggi dan berbahaya bagi kesehatan. Ubi kayu merupakan sejenis tanaman umbi-umbian yang mengandung karbohidrat tinggi dengan kadar amilosa yang rendah dan amilopektin yang tinggi, sehingga dapat dijadikan bahan makanan sumber karbohidrat sebagai pengganti beras. Karbohidrat yang tinggi pada ubi kayu ternyata merupakan sifat yang tidak dimiliki oleh umbi-umbian lainnya, sehingga ubi kayu dapat dimanfaatkan secara luas. Ubi kayu umumnya dikenal dengan nama ubi kayu, merupakan komoditi yang banyak ditanam di Indonesia. Ubi kayu atau Manihot esculenta crens mempunyai arti terpenting dibandingkan dengan jenis umbi-umbian yang lain. Ubi kayu berbentuk seperti silinder yang ujungnya mengecil dengan diameter rata-rata 2-5 cm dan panjang sekitar 20-30 cm. Ubi kayu biasanya diperdagangkan dalam bentuk masih berkulit. Umbinya memiliki kulit yang terdiri dari 2 lapis, yaitu kulit luar dan kulit dalam. Daging ubi berwarna putih atau kuning. Di bagian tengah daging umbi terdapat suatu jaringan yang tersusun atas serat. Ubi kayu segar banyak mengandung air dan pati. Hampir semua bagian dari tanaman ubi kayu dapat dimanfaatkan dalam berbagai jenis industri. Misalnya, industri pembuatan alkohol, etanol, dan gasahol, lem tekstil, dan industri kimia. Ubi kayu bermanfaat juga untuk dijadikan bahan baku industri makanan, baik berupa produk antara intermediate produk, misalnya gaplek dan tepung tapioka, maupun makanan jadi berupa keripik, enyek-enyek, emping, dan biskuit. Limbah industri ubi kayu sebagian hasil ikutan atau by-product dalam pengolahan yang berupa kulit ubi kayu dan onggok dapat dijadikan campuran pakan ternak. Selain kandungan gizi di atas, ubi kayu juga mengandung racun yang dalam jumlah besar cukup berbahaya. Racun ubi kayu yang selama ini kita kenal adalah asam biru atau asam sianida. Baik daun maupun kandungan sianida dalam ubi kayu sangat bervariasi.
Kadar sianida rata-rata dalam singkong manis di bawah 50 mg per kilogram berat asal. Sedangkan singkong pahit atau racun di atas 50 mg per kilogram. Menurut FAO, singkong dengan kadar 50 mg per kilogram masih aman untuk dikonsumsi manusia. Besarnya racun dalam singkong setiap varietas tidak konstan dan dapat berubah. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu antara lain keadaan iklim, keadaan tanah, cara pemupukan, dan cara budidayanya. Analisis masalah. Jelaskan proses terbentuknya zat racun HCN pada singkong melalui reaksi redoks. 2. Jelaskan peristiwa terjadinya perubahan warna pada singkong yang telah dikupas. 3. Bagaimana cara mengolah singkong beracun agar terlepas dari racunnya? Pembahasan. Senyawa glukosida sianogenik atau senyawa yang menghasilkan HCN terdapat pada sekitar 2.650 jenis tanaman termasuk ubi kayu atau Hekwe dan Bradbury 2002. Semua bagian tanaman ubi kayu kecuali biji mengandung senyawa HCN atau Whitley dan Kuzel 1993. Adanya senyawa HCN pada ubi kayu menyebabkan tanaman ubi kayu memiliki potensi meracun apabila dikonsumsi. Berdasarkan kandungan HCN-nya, tanaman ubi kayu dibedakan menjadi dua macam, yaitu ubi kayu manis atau kadar HCN lebih kecil 40 ppm dan ubi kayu pahit, kadar HCN lebih besar 50 ppm. Ubi kayu manis biasanya digunakan untuk keperluan konsumsi langsung, sedangkan ubi kayu pahit digunakan sebagai bahan baku industri. Kandungan HCN berbeda-beda antar tanaman, antar spesies, dan antar jaringan dalam tanaman yang sama. Tabel 2 menunjukkan bahwa tanaman ubi kayu memiliki kandungan HCN antara 15-1000 mg per kilogram. Tunas bambu muda bahkan mengandung HCN dalam konsentrasi yang sangat tinggi, yaitu mencapai 8000 mg per kilogram. Berikut adalah gambar senyawa glukosida sianogen atau lotaustralin dan linamarin pada ubi kayu. 2. Perubahan warna pada singkong yang telah dikupas disebabkan oleh reaksi enzimatis polifenol oksidase atau PPO mengubah warna singkong menjadi kecoklatan. Proses berubahnya warna bahan kecoklatan disebut sebagai browning proses. Proses browning enzimatis disebabkan karena adanya aktivitas enzim pada bagian pangan segar seperti susu segar, buah-buahan, dan sayuran. Senyawa fenolik sebagai jenis ortodihidroksi atau trihidroksi yang saling berdekatan merupakan substrat yang baik untuk proses pencoklatan. Reaksi ini dapat terjadi apabila jaringan tanaman terpotong, terkelupas, dan karena kerusakan secara mekanis yang dapat menyebabkan kerusakan integritas jaringan tanaman. 3. Cara mengolah singkong agar terlepas dari racunnya. Mengenali jenis singkong yang akan diolah. Jika singkong rasanya sedikit pahit, dapat dikurangi kadar HCN-nya dengan melupas kulit singkong dan dicuci bersih, kemudian dipotong-potong dan direndam pada air bersih yang hangat selama beberapa hari. Dicuci dan dimasak dengan sempurna, baik direbus, goreng maupun bakar. Jika singkong terdapat bercak biru, sebaiknya jangan dikonsumsi. Kemungkinan kadar HCN-nya sangat tinggi. Jika singkong rasanya manis, maka cukup dikupas, dicuci, dan dimasak.
Kesimpulan, HCN merupakan senyawa yang berbahaya dan dapat meracuni manusia maupun hewan. Agar ubi kayu aman dikonsumsi baik sebagai pangan maupun pakan, maka perlu ada penanganan atau teknik pengolahan tertentu untuk menurunkan kandungan HCN hingga taraf aman untuk dikonsumsi. Sehingga terdapat standar internasional yang ditetapkan untuk keamanan konsumsi produk pangan yang mengandung HCN. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.